Andi Ardika Maulid Alkafir Dwianto. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa dengan NIM 4524091199. Kali ini saya akan membahas materi tentang memahami jenis-jenis karya tulis. Karya tulis adalah bentuk komunikasi yang sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari akademis hingga sastra. Karya tulis mencakup berbagai jenis masing-masing dengan tujuan struktur dan karakteristik yang berbeda. Memahami jenis-jenis karya tulis membantu penulis dalam menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan menarik bagi audiens. Mari kita bahas lebih dalam mengenai berbagai jenis karya tulis yang umum. Yang pertama ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan metodologi penelitian yang ketat. Karya ini berfungsi untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, atau gagasan baru dalam bidang ilmu tertentu. Contoh dari karya tulis ilmiah yaitu jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah yang pertama yaitu menggunakan bahasa formal. Menggunakan bahasa baku dan formal untuk menghindari istilah yang ambigu. Ciri-ciri yang kedua yaitu data dan fakta. Maksudnya dikenakan dengan bukti empiris, statistik, dan referensi yang valid. Ciri-ciri yang ketiga yaitu struktur yang jelas. Biasanya struktur ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Ciri-ciri yang keempat yaitu menggunakan sistem sitasi yang sesuai untuk mengikuti sumber informasi. Mengapa karya tulis ilmiah itu penting? Karena untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mereka memberikan kontribusi terhadap pengetahuan kolektif dan memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi studi dan membangun di atas temuan tersebut. Yang kedua yaitu karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah tulisan yang tidak terikat pada metodologi ilmiah, tetapi tetap menyampaikan informasi atau pandangan yang bernilai. Contoh dari karya tulis non-ilmiah ini yaitu artikel majalah, blog, esai, dan kolom opini. Ciri-ciri dari karya tulis non-ilmiah yang pertama yaitu lebih bebas dalam penggunaan bahasa, dapat bersifat informal atau semi-formal. Ciri-ciri yang kedua yaitu seringkali mencerminkan pandangan pribadi penulis meskipun tetap berbasis fakta. Ciri-ciri yang ketiga tidak selalu mengikuti struktur yang ketat, tergantung pada jenis tulisan. Karya tulis non-ilmiah memberikan ruang bagi penulis untuk mengekspresikan pandangan dan ide-ide mereka. Ini juga berfungsi untuk mengedukasi masyarakat luas dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu karya fiksi. Karya fiksi adalah tulisan yang bersifat imajinatif, tidak terikat pada fakta nyata, dan seringkali mencerminkan pengalaman atau imajinasi penulis. Contoh dari karya fiksi adalah novel, cerpen, puisi, dan drama. Ciri-ciri dari karya fiksi yaitu yang pertama mengandung alur, karakter, setting, dan konflik. Ciri-ciri yang kedua menciptakan dunia dan situasi yang bisa jadi sepenuhnya fiktif.
Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu seringkali menyampaikan tema universal seperti cinta, kehilangan, atau perjuangan. Karya fiksi memberikan hiburan dan kesempatan bagi pembaca untuk menjelajahi dunia baru. Mereka juga dapat menciptakan empati dan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman manusia. Karya yang keempat yaitu karya non-fiksi. Karya non-fiksi adalah tulisan yang menyajikan fakta dan kenyataan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang akurat. Contoh dari karya non-fiksi yang pertama yaitu biografi, yang kedua itu autobiografi, yang ketiga itu esai, dan yang keempat adalah artikel berita. Ciri-ciri dari karya non-fiksi ini, yang pertama yaitu menyajikan informasi yang dapat diverifikasi. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu seringkali mencakup analisis penulis tentang fakta yang disajikan. Karya non-fiksi ini dapat membantu pembaca memahami dunia di sekitar mereka. Mereka memfasilitasi pendidikan dan informasi yang mendalam tentang berbagai topik. Yang kelima, ada karya tulis kreatif. Karya tulis kreatif adalah tulisan yang menekankan ekspresi artistik dan kebebasan berimajinasi, seringkali tanpa batasan genre. Contoh dari karya tulis kreatif ini, yang pertama yaitu cerita pendek, yang kedua ada puisi, yang ketiga naskah drama, dan yang keempat ada novel. Ciri-ciri dari karya tulis kreatif ini, yang pertama menggunakan bahasa yang menarik dan beragam, kaya akan imaji dan metafora. Ciri-ciri yang kedua yaitu mencerminkan kepribadian dan pengalaman penulis. Ciri-ciri yang ketiga seringkali membangkitkan emosi pembaca melalui karakter dan alur cerita. Karya tulis kreatif memberikan penulis kebebasan untuk mengekspresikan diri. Mereka dapat menyampaikan ide dan perasaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Karya yang keenam yaitu karya tulis persuasif. Karya tulis persuasif adalah karya yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mengadopsi pandangan atau tindakan tertentu. Contoh dari karya tulis persuasif yaitu opini di surat kabar, editorial, kampanye iklan, dan pidato persuasif. Ciri-ciri dari karya tulis persuasif ini, yang pertama yaitu menggunakan logika dan fakta untuk mendukung pendapat. Ciri-ciri yang kedua yaitu memanfaatkan analogi, contoh, dan statistik untuk membangun argumen. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menciptakan respon emosional dari pembaca untuk mendorong tindakan. Karya tulis persuasif memainkan peran penting dalam komunikasi sosial dan politik. Mereka dapat mempengaruhi opini publik dan mendukung perubahan sosial. Yang ketujuh adalah karya tulis deskriptif. Karya tulis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa dengan detail yang mendalam. Contoh dari karya tulis deskriptif ini yaitu laporan observasi, deskripsi tempat wisata, dan deskripsi karakter dalam fiksi. Ciri-ciri dari karya tulis deskriptif ini, yang pertama menggunakan bahasa yang detail dan figuratif. Ciri-ciri yang kedua yaitu menciptakan gambaran yang hidup dengan menggugah indera pembaca. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menyediakan informasi mendetail tentang subjek yang dijelaskan.
Karya tulis deskriptif membantu pembaca membayangkan dan merasakan apa yang dijelaskan. Ini sangat berguna dalam konteks wisata, seni, dan sastra. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi kali ini yaitu memahami jenis-jenis karya tulis sangat penting bagi penulis dalam memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan tujuan dan audiens. Setiap jenis karya tulis memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda, sehingga penulis perlu menyesuaikan gaya penulisan mereka. Dengan mengenali dan memahami berbagai jenis karya tulis, penulis dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan, berbagi pengetahuan, serta berkomunikasi dengan pembaca. Berikut juga ada tips-tips untuk penulis. Yang pertama, tentukan jenis karya tulis yang paling sesuai dengan ide dan tujuan Anda. Misalnya, jika Anda ingin berbagi pengalaman pribadi, tulisan non-fiksi atau esai mungkin lebih cocok. Yang kedua, pahami siapa yang akan membaca karya Anda. Penyesuaian gaya dan bahasa sangat penting untuk menarik perhatian dan audiens yang tepat. Tips yang ketiga yaitu temukan suara dan gaya unik dalam cara Anda menulis, terutama dalam karya fiksi dan kreatif. Ini akan membantu karya Anda lebih menonjol. Tips yang keempat yaitu perhatikan struktur. Maksudnya, setiap jenis karya tulis memiliki struktur tertentu. Pastikan untuk mengikuti struktur tersebut agar tulisan Anda lebih terorganisir dan mudah dipahami. Tips yang kelima, jangan ragu untuk merevisi dan mengedit karya Anda. Proses ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan tulisan. Mintalah masukan dari orang lain untuk perspektif yang berbeda. Tips yang keenam, membaca banyak karya. Maksudnya, membaca berbagai jenis karya tulis dapat memperluas wawasan Anda dan memberikan kepada Anda inspirasi untuk tulisan Anda sendiri. Amati gaya dan teknik penulisan untuk meningkatkan keterampilan Anda. Tips yang ketujuh yaitu berlatih secara teratur. Maksudnya seperti keterampilan lainnya, menulis memerlukan latihan. Luangkan waktu Anda setiap hari untuk menulis, meskipun hanya untuk beberapa kalimat atau mungkin beberapa menit. Ini akan membantu Anda menjadi lebih percaya diri dan terampil. Dengan memahami dan mempelajari jenis-jenis karya tulis, Anda akan lebih siap untuk mengekspresikan ide dan cerita Anda dengan cara yang lebih efektif dan menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.